momen penting ya di akhir masa dakwah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nomor ke-9. Karya Juz al-Ilmiyah, karya Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, semoga Allah beliau wafat tahun 792 Hijriah. Oke. Kata penulis, lanjutkan bait manzumahnya. Thumma atat wa man baqi muhajira wa aqdu maimunata kana al-akhira wa qablu islamu abi hurairah wa ba'du umratul qada syahira wa ruslu fil muharramil muharrami awsalahum ilal muluki fa'lami wa udiyas mariyatul qibtiyah fihi wa fi thaminati sariyah limu'tatin sarat wa fil siyami qad kana fathul baladil harami. Kita sampai situ insyaallah. Kemudian cuma atas datanglah Ummu Habibah, maksudnya karena sebelumnya bicara tentang nikah Ummu Habibah. Oke. Waman baki muhajiro, dan kaum muhajirin Habasyah yang masih tersisa. Datang dari mana mereka? Datang dari Habasyah. Datang dari Habasyah, dari ya, kita bisa bilang Ethiopia. Walaupun sekali lagi saya sudah bilang berkali-kali bahwa Habasyah tidak hanya Ethiopia. Habasyah memang ya utamanya di Ethiopia, tapi bukan di situ saja, tapi mencakup juga sebagian Kenya, mencakup juga Eritrea, Djibouti, hari ini ya Sudan Selatan, bahkan mencakup Yaman. Cukup juga wilayah Yaman masuk daerah kerajaan Habasyah. Untuk Abyssinia bahasa lama. Wa aqdu maimunata kana al-akhirah. Jadi mereka datang dari Ethiopia ke Madinah. Kemudian akad dengan Maimunah, akad nikah dengan Maimunah, kanal akhirah, itu adalah yang terakhir. Ini maksudnya pernikahan terakhir Rasulullah SAW adalah dengan Maimunah. Yang pertama kita bahas adalah rombongan muhajirin Habasyah yang masih tertinggal, itu akhirnya tiba ke Madinah, 16 orang. Jadi masih ada beberapa orang, ada yang meninggal, ada yang pergi duluan secara sendirian ke Madinah. Tapi secara resmi rombongan yang terakhir dan udah nggak tersisa lagi muslimin di Habasyah adalah di tahun ke-7 ini. Ibnu Hisham meriwayatkan, anna Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qadima ala Rasulullah yaum fathi Khaibar. Nabi setelah pulang Madinah, terletak Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Apa peran beliau di hijrah ke Habasyah? Pemimpin rombongan kedua. Oke, pemimpin rombongan kedua. Kalau pemimpin rombongan pertama siapa namanya? Utsman bin Maz'un. Ya, Utsman bin Maz'un. Masya Allah. Terima kasih banyak. Jadi Ja'far bin Abi Thalib, pemimpin rombongan kedua paling terakhir. Itu emang seperti itu ya, harusnya pemimpin tuh belakangan. Jangan pulang duluan. Dan ketika nyampe Madinah, Nabi SAW yang juga baru nyampe dari Khaibar, kemudian mencium sininya Ja'far. Dia itu biasa ya, ya bukan sesuatu yang aneh, jika dilakukan oleh orang Arab biasa laki-laki dengan laki-laki peluk, biasa laki-laki kemudian mencium keningnya, itu seperti itu penghormatan. Cium kening itu penghormatan, termasuk di sini cium kening penghormatan. Dan kita bisa lihat banyak, sampai hari ini orang Arab masih begitu, kalau mau menghormati syekh atau apa cium kening. Ya memang sih al-adat muhakkamah, kita mungkin mau melakukan itu di Indonesia agak gimana gitu. Tapi itu jangan sampai menganggap aneh banget, karena itu ya bagian dari kultur juga. Nabi mencium keningnya Ja'far, kemudian mengatakan waltazam, meluk Ja'far. Ya gimana, kangen ini. Coba Ja'far sama Nabi itu apa kira-kira hubungannya? Sepupu. Sepupu. Lebih dari itu, bahkan bukan cuma sepupu tapi juga pernah tinggal Sama bareng. Nggak tinggal satu rumah. Teman main, kalau boleh antara kutip teman main. Dia tinggal satu rumah. Kapan tinggal satu rumah? Saat Nabi ikut Abi Thalib. Saat Nabi tinggal jadi Nabi itu tinggal serumah dengan Ja'far. Justru Nabi serumahnya dengan Ja'far, bukan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kecil. Nabi
Sudah 40 tahun saja, beliau baru 8 tahun. Jadi Nabi udah tinggal serumah dengan Khadijah, baru Ali lahir. Tapi dengan Ja'far, nanti coba kita cek ya. Saya sendiri lupa cek, pastikan. Ja'far berapa usianya? Ya dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi peluk ya. Kemudian Nabi bilang, Ma adri. Ya ini pisah lama nih. Berapa coba? Dari tahun berapa? Tahun berapa hijrahnya Ja'far? 5 Ayo, Hijri. Hijrah Kabasyah tahun keberapa? 5 Hijri. 5 Hijriah. Hijrah yang pertama tahun berapa? 5 juga Hijri. Ustaz. 5 Rajab. juga. Dua-duanya 5. Jangan lupa ya. Hijrah Kabasyah yang pertama, yang kedua 5. Tahun 5 Hijriah. 5 Hijriah. Oke. Sekarang tahun berapa ini? Kok 5 nubuah, Hijriah? 5 nubuah. Sorry, 5 nubuah. 5 kenabian. 5 nubuah. Makasih banyak. 5 nubuah. Jangan lupa ya, Mas. Kadang keselip. 5 kenabian. Oke. 5 kenabian ini dihitungnya dari Nabi jadi Nabi. Kalau Hijriah dari Nabi sampai Madinah. Oke, 5 kenabian sampai tahun berapa sekarang? 7 Hijriah. Berarti berapa lama kira-kira? 8. 5 ke 13 berapa? 8 kan? Oke, 5 ke 13, 8. Karena Nabi di Mekah 13 tahun. Nggak bulat sih, tapi ya 12,5 sebetulnya. 12,5. Dakwah Nabi di Mekah itu 12,5 tahun. Ya, tapi 13 kita anggap. 13, 5 ke 8, 13. 5 ke 13, 8 tahun. Kemudian tambah 7 berarti 15 tahun. 15 tahun. Masya Allah. 15 tahun. Masya Allah. Usia Nabi waktu itu berapa? Sudah 60 tahun. Usia Nabi sudah 60 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, maka kata Nabi, ma'adri bi'ayyihima ana usarru. Aku nggak tahu senangnya dengan apa. Bi fathi Khaybarin am bi qudumi Ja'farin. Dengan mantap ya, sajak ya. Bi fathi Khaybarin am bi qudumi Ja'farin. Dengan kemenangan Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far. Saya nggak tahu mana yang paling bikin saya senang. Ini senang banget Nabi SAW. Baru menang, ya jackpot ya, combo langsung, Masya Allah. Baru menang perang Khaybar, nah itu luar biasa. Ghanimah terbanyak Khaybar. Kita mungkin abaikan ghanimah, itu urusan kesekian. Ya, bukan tujuan perang, bukan tujuan jihad, tapi benteng-benteng Khaybar, benteng-benteng besar, benteng-benteng luar biasa. Dan lagi itu benar-benar perang ultimate-nya melawan Yahudi. Maka sampai hari ini kalau kita lihat beberapa penyair ya bikin syair tentang Palestina, mereka bilang Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammadin sawfa ya'ud. Ingat-ingat Khaybar wahai Yahudi, pasukan Muhammad akan kembali. Ya karena memang perang Khaybar itu perang ultimate ya, perang puncak, dan belum ada lagi perang sedahsyat itu dengan Yahudi ya sebelum penjajahan Palestina dan Israel terhadap Palestina. Itu udah habis itu Yahudi Duribat alaihim dzillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah. Oke. Dan itu perang luar biasa, dan beberapa perang dalam Khaybar itu nggak satu pertempuran, beberapa kali karena banyak benteng dan luar biasa. Kita sayang ya kita daurahnya singkat. Kalau memang pengajian khusus siro dan ya setiap pekan itu bisa dikaji sangat dalam, dan insya Allah di pengajian lain bisa dikaji. Dan jumlah mereka 16 orang seperti yang disebutkan oleh Hisham ya, diriwayatkan, dan naik 2 perahu ya, berarti perahunya memang nggak terlalu besar. Nah, 16 orangnya 2 perahu. Kemudian di tahun ke-7 juga ada anak Nabi nikah dengan Maimunah bintil Haris. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Nabi SAW ketika setelah Umratul Qadha. Jadi apa itu Umratul Qadha? Yang bisa jelasin nggak? Apa itu Umratul Qadha? Apa itu Umratul Qadha? Yang bisa jelasin nggak? Itu Nabi SAW gimana? Nabi umrah berapa kali? Saya masih ingat. Nabi umrah berapa kali? 4. 4 kali. Oke. Kapan aja? Hudaybiyah. Oke, Debbie ya. Terus tahun setelahnya
Oke, tahun setelahnya tahun 7. Hudaybiyah tahun 6. Terus tahun 7. Terus tahun berapa lagi? Tahun 8. Tahun 8. Fatu Mekah. Kemudian tahun berapa lagi? Hajatul Wada. Kemudian Haji Wada. Oke. Haji Wada berarti tahun 10. Oke, berarti 4 kali. Nah, Umratul Qadha tahun ke-7. Sudah saya lupa menambahkan usia apa? Maimunah. Sebentar. Yes. Nah, jadi cara bikin slide-nya adalah saya bacain semua sumber-sumber penting dan yang mendukung menjadi argumen buat kata-katanya Ibu Abil Is yang saya masuk. Usia saya wafat 80 berarti saya udah buat tulisan. Dan ada ini naskah akademiknya ada. Jadi tulisan biasa cuma nggak dipublish. Berarti usia saat nikah Nabi SAW itu 36 tahun ya. 36 tahun. Usia Maimunah saat dinikahi Rasulullah itu berapa? 36 tahun. Oke. Yes, 36 tahun. Balik lagi. Jadi Umratul Qadha, Nabi ketika Umrah Hudaybiyah, datang ke Hudaybiyah, perjanjian, di antara klausul perjanjiannya adalah tidak boleh umrah tahun tersebut, harus pulang dan baru boleh umrah tahun depan. Nah, umrah tahun depan di bulan yang sama, Dzulqa'dah juga, tahun 7 tapi itu disebut Umratul Qadha. Banyak namanya, Umratul Qisas, ya Umratul Qadha dan beberapa nama yang lain. Bahkan ada yang bilang itu Ghazwatul Qadha, ada juga yang nama seperti, tapi ya itulah Umratul Qadha istilahnya atau Umratul Qadhiyah. Umrah Qadha. Nabi pergi kali ini udah fix ya karena umrah. Nabi tahun kemarin gagal, berarti harus tahallul. Dan ya karena belum melakukan umrah jadi ya tahallul aja. Tahallul dengan cukur rambut dengan karena muhsar maka harus sembelih hewan. Adapun tahun ini makan Nabi dengan mudah 2.000 orang, 2.000 jamaah umroh, masya Allah, datang untuk melakukan umroh. Kemudian menampakkan ya syiar-syiar Islam, ya umroh cara Islami, pakai baju ihram, masya Allah ya. Termasuk ketika tahun ke-6 tersebut udah pakai ihram. Dan itu hal yang unik. Kenapa hal unik? Ayo, pertanyaan. Kenapa baju ihram itu unik? Karena orang Quraisy atau orang Arab dahulu kalau tawaf ngapain? Gimana tawaf mereka? Nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Kata mereka, bagaimana mungkin kita tawaf melakukan ibadah kepada Allah dengan baju yang kita pakai sehari-hari untuk bikin dosa? Ini mereka ya unik ya. Syubhatnya begitu. Ya lebih parah dong. Lebih parah nggak pakai. Ya masih mending baju kan nggak berdosa. Anda nggak baju ya lebih parah lagi. Sampai akhirnya para perempuan tuh kalau di zaman Arab dulu kalau tawaf malam-malam nggak ada tawaf siang-siang ya mereka punya malu juga pada akhirnya ya malam-malam sampai ada beberapa syair tentang itu bahwa para wanita mengeluhkan aturan tersebut, malu mereka benar-benar literally nggak pakai baju sama sekali, nggak pakai baju. Laki-laki begitu, gimana nih Anda bisa bayangkan hanya ini syiar ya. Kemudian para sahabat juga diisukan, tapi ini banyak hoax, orang Islam datang banyak hoax ya, Anda bayangkan mungkin di grup-grup orang Makkah waktu itu diisukan apa, hati-hati bawa virus Madinah, karena memang Madinah itu banyak virus awalnya. Dan kita semua tahu bahwa awal Nabi ke Madinah, sahabat banyak yang sakit. Kemudian Nabi doa supaya virusnya dipindahkan ke mana? Ke Juhfah. Virusnya dipindahkan ke Juhfah. Sembuh Abu Bakar sakit, Bilal sakit, ya apa namanya ibaratnya? Sakit ke tempat baru biasa orang. Homesick ya Islam. Maka diisukan orang-orang Islam apa namanya? Sakit, penyakitan, kena virus. Nah, karena syariatkan beberapa hal. Seperti misalnya ada romal, lari kecil 3 tawaf di 3 putaran pertama. Ya, mau bilang alhamdulillah dulu.
Oke, kemudian itu tiba apa itu tiba? Jadi yang kanan dibuka tapi untuk laki-laki saja, ya. Dan dalam madzhab Syafi'i ini berlaku di tawaf dan di sa'i. Dalam madzhab Syafi'i berlaku di tawaf. Ya. Dan itu kata para ulama seperti Ibnu Qayyim disebutkan Zadul Ma'ad untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin bahwa mereka sehat walafiat. Dan terkait tangan itu ya berarti sahabat akan kelihatan otot mereka yang mereka sehat kuat. Itu buktinya. Jadi sebenarnya bodybuilding itu disyariatkan. Para sahabat biasa berolahraga, walaupun itu tidak menjadi tujuan utama. Sebagian orang hari ini habis waktu itu, ya. Dan niatnya pun kadang tidak ikhlas ya. Ada niat-niat negatif, tapi untuk sehat dan berotot itu sebenarnya para sahabat juga seperti itu. Di antara buktinya para sahabat teriakkan apa? Ya tiba berarti menambahkan kekuatan, memang hikmahnya seperti itu. Nah kalau kurus-kurus tangannya kecil ya nggak menampakkan kesehatan. Seperti mereka tangannya bagus, lengan. Oke. Nah Nabi setelah itu kemudian nikah dengan Maimunah bintil Harith. Dan ini istimewa, berarti Nabi nikah berarti ada apa? Kalau nikah berarti ada apa? Ada walimah. Walimah. Teman-teman bayangin sih. Ini mereka 7 tahun setelah mereka ninggalin Mekah. 7 tahun. Datang umroh dan nggak boleh ngapa-ngapain. Umroh aja. Umrohnya berapa hari gitu. Umroh. Maka mereka sebenarnya begitu rindu dengan Mekah. Kangen. 7 tahun coba Anda 7 tahun nggak ke tempat lahir Anda. Kemudian datang pasti wah ada berubah dan seterusnya. Sampai Nabi pernah komentarin. Ada beberapa hadis Nabi tentang Nabi kayak penasaran apa yang terjadi di Mekah sepeninggal beliau selama 7 tahun. Kemudian mereka juga, nah di sana Nabi menikah dengan Maimunah dan menikah berarti ada walimah, itu momen istimewa lagi. Ya, benar-benar memperlihatkan akhlak Islam. Oh begini Islam yang selama 7 tahun grup WhatsApp-nya dalam tanda kutip orang-orang Mekah itu isinya hoax tentang Islam. Hoax Islam begini, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad. Nyata-nyata mereka lihat akhlak Islam dan sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Mekah tuh mereka orang Islam lagi umroh, mereka nontonin. Ya wajar lah, mereka penasaran Islam apa sih Islam ini? Umrohnya Islam itu gimana? Penasaran. Dan itu kira-kira syiar dakwah bukan tuh? Kira-kira syiar dakwah bukan? Wah, luar biasa syiar dakwah. Jadi benar sebenarnya perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah itu fathan mubina, kemenangan yang nyata. Karena jelas-jelas tahun 7 boleh umroh dengan aman, dengan semua bang. Kalau tahun ke-6 itu masih was-was, bisa aja tembak, bisa bisa dipedang, diserang saat lagi tawaf. Kalau ini enggak. Udah jaminan perjanjian tahun 7. Ya, Masya Allah. Orang semua melihat Islam, semua nonton ya. Masya Allah. Apalagi ketika mereka nyembelih hewan, ya mungkin ada yang nyembelih hewan bagi-bagi. Wah, itu syiar lagi. Temu. Dan semakin banyak orang yang masuk Islam. Walaupun tentu harus menyembunyikan keislaman. Semakin banyak. Artinya Mekah gitu-gitu sebetulnya itu udah mulai ya muslimnya sangat banyak di dalam. Udah mulai yang sembunyi-sembunyi, yang diketahui, yang Masya Allah. Jadi nanti Fathu Mekah itu ya itu bukan sekadar dianggap seperti penjajahan, enggak. Sebenarnya pembebasan. Betul-betul Fath. Pembebasan. Karena isinya orang Islam pada akhirnya banyak orang Islam. Cuma mereka nggak punya power saja. Islamnya banyak. Masya Allah. Saya jujur ini salah momen yang paling saya selalu renungkan itu momen Umratul Qadha. Ya Allah, itu benar-benar kesempatan masuk berdakwah, nampakkan itu enggak, Nabi tidak mungkin sia-siakan ya untuk berdakwah momen tersebut. Enggak harus dengan kata-kata, cukup dengan tampakan umrah yang rapi. Hari ini coba tahun 2020, ketika orang-orang sibuk apa? Jaga jarak, lockdown dan seterusnya, orang Islam tunjukkan bisa tuh haji, yang kan umroh, haji rapi, Mas. Haji 2020, haji 2021, Masya Allah. Itu apa enggak tergojol-gojol sebenarnya hati orang non-muslim kalau nonton. Luar biasa orang Islam. Enggak jadi klaster, enggak ada klaster haji 2020, klaster haji 2021, enggak ada. Masya Allah. Ini sebetulnya luar biasa. Nah, Maimunah dinikahin tadi ya, 36 tahun dan dapat simpulan dari mana? Karena Maimunah wafat tahun 61 Hijriah, usianya waktu itu 80 tahun. Jadi teman-teman bisa hitung cek ya.
Berarti saat nikah usianya 36 tahun. Oke, jadi sekali lagi saya tegas ya bahwa demikian variat sebelum usia istri Nabi SAW. Jadi tidak betul kalau dikatakan semuanya nenek-nenek ya. Kalau itu hati-hati jangan apa jangan terjebak ya. Ya betul Nabi SAW bukan orang yang gila apa wanita seperti itu betul, tapi untuk mengatakan Nabi nikahnya nenek-nenek semua ya itu enggak betul. 36 tahun, ada yang kemarin 20-an tahun, ada yang belasan. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa qablu Islam wa Abi Hurairah wa ba'du umratul qadha. Sebelum itu, ini sebelum apa yang ceritakan itu ada momen Islamnya Abu Hurairah. Dan setelah itu ini agak dibalik namanya bait syair ya. Ada umratul qadha syahirah. Abu Hurairah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata beliau sendiri di hadis riwayat Bukhari, atau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da maftatahu. Pas banget Nabi SAW membebas Khaybar, bahkan lagi bagi-bagi ghanimah. Itu dalam Sahih Bukhari disebutkan. Abu Hurairah datang menjumpai Nabi SAW dan beliau dari Bani Daus. Memang tinggal tidak jauh dari situ. Dan sebetulnya Abu Hurairah bukan baru masuk Islam tahun 7. Itu sudah sebelum hijrah Nabi ke Madinah sudah masuk Islam, sebagaimana riwayat dibawakan oleh Al-Hafidz Hajar sekolah ini dalam kitab As-Sabah, bahwa ketika membawakan biografi Tufail bin Amr Ad-Dausi, Tufail bin Amr Ad-Dausi datang ke Mekah, kemudian nyari-nyari Nabi SAW, karena Tufail bin Amr itu termasuk orang yang tidak musyrik selama zaman jahiliyah. Dia termasuk orang yang nggak musyrik. Dia pokoknya nunggu-nunggu. Ini bukan ajaran bener nih, ajaran nyembah berhala. Maka beliau ya bertauhid gitu. Walaupun nggak beragama Islam tapi bertauhid. Ya berusaha menyembah Allah semata, tapi nggak tahu caranya karena belum ada Nabi. Dia berusaha mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, walaupun tentu ya gelap karena tidak ada ajaran resmi yang tertinggal. Jadi maksudnya secara pengajaran paling ya, haji syiar-syiarnya masih ada, tapi secara aturan resmi lengkap ya nggak ada. Tufail bin Amr menunggu-nunggu. Ketika Nabi datang, Nabi diutus. Tufail mendengar kabar ada orang ngaku Nabi di Mekah. Datanglah beliau ke Mekah, kemudian ketemu Nabi SAW, ngetes Nabi. Nabi SAW ya lulus tesnya dalam tanda tersebut ya. Kemudian Nabi bacakan kepada Tufail surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain ini maksudnya Al-Falaq bin An-Nas. Fa'aslama fil hali, maka langsung masuk Islam. Tufail bin Amr Ad-Dausi dari Bani Daus. Wa ada ila qaumi, dan pulang ke kaumnya. Wa dzakara qissata sautihi wa nuri. Ceritakan ini Nabi betul mujizatnya, qala fada abuhu ila abawaihi ilal islami fa aslamu wa lam tuslimu. Tufail ajak orang tuanya masuk Islam, ayahnya masuk Islam, ibunya enggak. Wada aqomahu fa ajabahu Abu Hurairah wahda. Dan beliau dakwah kepada kaumnya enggak ada masuk Islam kecuali Abu Hurairah saja. Jadi Abu Hurairah sudah masuk Islam sejak sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Penting catat ini info penting, karena sebagian orang kalau mengira Abu Hurairah siapa ini orang baru kemarin sore tiba-tiba jadi perawi Islam paling banyak. Nah itu enggak gitu sebetulnya. Ya betul, Abu Hurairah ketemu Nabi tahun 7 Hijriah. Tapi sebelum itu sudah kuat Islam di dada beliau. Bayangkan, bisa Islam tanpa ketemu Nabi. Zaman tersebut istimewa. Bahkan selama lebih dari 7 tahun. Kita bisa anggap nih, Tufail datang ke Nabi mungkin tahun 5, tahun 3, tahun 4, tahun. Lalu, intinya 10-an tahun Abu Hurairah sudah berislam baru ketemu Nabi. Artinya keimanannya sudah kuat. Ketemu Nabi, kemudian Abu Hurairah semangat belajarnya luar biasa. Bahkan didoakan Nabi, nggak akan lupa hafalan beliau. Sebagai hadis Bukhari Muslim, kemudian Abu Hurairah rajin belajar ke selain Nabi, juga ke sahabat-sahabat. Dari situ Abu Hurairah bisa overlap banyak sahabat. Sebagaimana kata para sahabat yang lain juga, Abu Hurairah nggak kerja, kita gitu. Abu Hurairah jadi hafalannya paling banyak karena Abu Hurairah nggak kerja. Yang lain sibuk di pasar, sibuk di ladang, di sawah. Abu Hurairah nggak kerja, hanya nemani Nabi SAW. Kemudian di bulan Umratul Qadha yang tadi dimaksud ya, itu di tahun 7 bulan Dzulqa'dah. Nah itu Masya Allah. Jadi kata Ibnu Ishaq, falam, sebagaimana diringkas oleh Ibnu Hisham, falam raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah min Khaybar, aqama biha syahrai Rabi'in wa Jumadayaini wa Rajaban wa Sya'ban wa Syahran wa Syawal.
Nabi SAW kemudian tinggal di Madinah selama habis pulang dari Khaybar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. 8 bulan, kemudian baru Nabi SAW dan selama 8 bulan tersebut Nabi nggak kabut. Tapi ya ba'atsu fi ma baina dzalika min ghazwi wa saraya. Nabi kirim pasukan. Adapun di bulan Muharram, maka kata Imam Ibnu Al-Is, waruslu fil muharramil muharrami arsalahum ilal muluki fa'lami. Warusla boleh baca warusla, boleh waruslu. Ya, kalau di nahwu istighol ya. Atau tanazu'. Tanazu', istilahnya tanazu'. Jadi warusla, soalnya udah ada arsalahum. Jadi boleh warusla, boleh waruslu. Rasul SAW mengirim sejumlah utusan di bulan Muharram. Tahun 7, jadi agak kebalik-balik sebetulnya urutan baitnya di beberapa bait. Jadi ini kan bicara Dzulqa'dah tahun 7. Jadi kita dibawa lagi Muharram tahun 7. Oke, coba kita ajak. Saya mau ajak mikir. Dzulqa'dah tahun 6 ada apa? Dzulqa'dah tahun 6 ada apa, Muhammad? Hudaybiyah ya, Ustaz? Apa? Perjanjian Hudaybiyah bukan? Hudaybiyah bagus. Perjanjian Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Dzulqa'dah tahun 6. Oke. Dan Nabi nyampe Madinah lagi Dzulhijjah tahun 6. Nah, ini udah zaman baru nih, karena perjanjian damai 10 tahun. Udah nggak mikirin lagi serangan dari Quraisy. Udah aman. Suku-suku sekitar nggak akan ganggu Madinah lagi. Nggak akan ganggu orang Islam kalau pergi-pergi. Nggak akan, udah aman. Se-Jazirah Arab aman sekarang. Jadi Nabi SAW kemudian memanfaatkan momen keamanan tersebut untuk berdakwah. Dan inilah sebetulnya peran kita. Di masa aman hari ini, terbanyak dakwah. Selagi aman, dakwah. Nabi SAW. Dan gitu Nabi SAW sekarang itu sudah punya kedudukan politik yang diakui se-Jazirah Arab. Kok begitu? Gini, Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu mungkin saja orang Quraisy bilang mereka apa? Sebenarnya mereka masih Quraisy, cuma lagi kabur. Bisa nggak bilang begitu? Bisa nggak? Bisa terbukti dengan omongan Amr bin As saat ke Habasyah. Waktu hijrah ke Habasyah, itu sempat setelah hijrah kedua, datang Amr bin As, ya, rombongan Quraisy lah, ke Habasyah, kemudian minta mereka dipulangin ke Mekah. Argumennya Amr apa? Ini mereka orang-orang kaum kita kabur. Bahasanya, ini orang-orang nakal nih, jahat. Ya, penjahat, kabur. Maka dengan mudah sebelum terbantahkan, ya, yaitu dengan melihat komposisi orang-orang tersebut. Mana budak? Yang kabur bukan budak, yang kabur bukan penjahat. Yang kabur, kalau Anda sebut kabur, Utsman, masa Utsman kabur? Ngapain Utsman? Abdurrahman bin Auf, Ja'far, anaknya Nabi, Ruqayyah. Mana kabur mereka? Enggak kabur. Ini hijrah, bukan kabur. Tapi tetap pada akhirnya kita bisa lihat ya, bahwa ada klaim sepihak dari Mekah, mereka ini orang Mekah yang kabur, yang jahat. Berarti sebetulnya kayak nggak punya kedudukan politik, nggak diakui dalam diplomasi ke dunia waktu itu, nggak punya kedudukan kenegaraan. Mungkin ke Madinah sama, ya awalnya siapa? Bahkan diserang terus ya. Seperti pemberontak kabur gitu nggak. Tapi begitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, coba perjanjian Hudaybiyah kan dicap itu ada, ya berarti tanda tangan lah kedua belah pihak. Berarti sama saja sebetulnya apa teman-teman? Sebetulnya secara de facto, ya, dan de jure juga sekaligus begitu, ya, de jure dan de facto, orang-orang Mekah mengakui Madinah itu adalah sudah bagian yang berbeda dari mereka. Orang-orang Islam di Madinah sudah punya kedudukan politik. Momen besar, makanya betul, jadi itu Fath Mubinah, ya, karena sudah dianggap punya wilayah sudah punya wilayah yang terpisah, ya, merdeka secara politik dalam tanda kutipnya. Anggap ibarat perjanjian, coba kita ingat-ingat ya, KMB, Konferensi Meja Budar, itu kan sebenarnya pengakuan Belanda terhadap eksistensi Indonesia, betul nggak? Indonesia ini berbeda sudah, bukan mau bikin perjanjian, betul nggak? Belum perjanjian Renville itu penting, perjanjian tersebut ya, terlepas apakah ada kerugian atau tidak, tapi sisi positifnya adalah berarti diakui karena mau berunding sebagai dua hal yang berbeda, dua badan yang berbeda. Paham ya maksud saya? Bisa dipahami nggak? Orang Quraisy begitu juga mau berarti berunding, Hudaybiyah, bikin perjanjian tertulis resmi. Yang Quraisy waktu itu adalah orang Arab terhebat
Quraisy orang Arab terhebat waktu itu. Orang Arab yang saya maksud Arab waktu itu adalah Jazirah Arab, satu semenanjung. Hari ini Arab Saudi, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait. Itu namanya Jazirah Arab itu segitu. Kalau hari ini negara Arab sudah lebih luas, sampai Maroko, Mauritania, Sahara Barat itu sudah masih wilayah Arab. Irak itu masih wilayah Arab. Sampai Syria masih wilayah Arab. Sampai di selatan sampai Kepulauan Komoro masih wilayah Arab. Karena orang Arab sudah menyebar. Tapi waktu itu namanya Arab ya berarti cuma sebatas ya Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Maka dengan diakui Quraisy saja sebesar itu mengakui eksistensinya dan kedaulatannya Madinah, ya Madinah berarti sekarang punya political standing yang luar biasa. Akhirnya apa? Nabi SAW ya memanfaatkan itu juga untuk mengirim surat. Artinya ketika sampai udah nggak mikir ini siapa pemberontak Mekah, enggak, udah beda. Dan udah berdaulat. Masya Allah. Nabi kirim surat kepada para raja. Ini keren banget sih, asli keren banget. Apalagi para sahabat juga belajar bahasa asing di momen-momen seperti ini. Kata Ibnu Sa'ad, kullu rajul wa asbaha kullu rajulin minhum yatakallamu bilisanil qaumil ladzina ba'atsahu ilaihim. Ini masing-masing sahabat yang diutus itu udah belajar bahasa yang mereka mendatangi. Jadi mau ketemu orang, ketemu Heraklius, belajar bahasa Heraklius, bahasa mereka Suryani atau bahasa Romawi ya. Bahasa Latin gitu mungkin ya. Kemudian ke mana, ke Habasyah, bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia. Seperti itu. Masya Allah. Kata Ibnu Sa'ad, Maraja min Hudaybiyah fi Dzulhijjah sanata sittin. Nabi ketika pulang dari Hudaybiyah tahun ke-6 bulan Dzulhijjah, arsala rusula ilal muluki. Nabi mulai menyusun atau mengirimkan surat-surat utusan ke para raja. Yadahum lil Islam, mengajak masuk Islam. Kata belain kutuban, menulis pada mereka surat-surat. Kutub sini jamak kitab, maksudnya surat. Tentu bukan Nabi yang nulis sendiri ya, menurut sekretaris, tapi bisa. Sah kita katakan presiden menulis surat ya, walaupun bukan presiden sendiri yang ngetik. Faqila ya Rasulullah, innal muluka la yaqra'una kitaban illa maktuban. Kata mereka, Nabi, ini kalau nggak dikasih stempel nih, nggak dibaca mereka, nggak resmi. Fattah pada Rasulullah yawma idzin khataman min fiddatin fasuhu minhu ya naqshuhu thalathatu asturin Muhammadun Rasulullah. Ntar kita lihat capnya kayak gimana. Ini sayang ya, tapi tercorengnya image capnya Rasulullah dengan kelakuan sebagian Khawarij hari ini ya. Ini agak masalah. Jadi orang Khawarij di zaman modern menyalahgunakan apa namanya capnya Rasulullah SAW dijadikan lambang mereka, itu jadi masalah. Awalnya itu istimewa capnya Rasulullah SAW dari perak, kemudian tulisannya Allah, di bawahnya enter Rasul, enter lagi Muhammadun Rasulullah. Dicap. Nah, kemudian ya bulan Muharram, wa dzalika fil Muharrami sanata sab'i. Jadi ya, kurang lebih sebulan persiapan ya. Dan sahabat-sahabat belajar, Nabi utus orang, masya Allah. Istimewa sekali. Mereka membawa misi diplomasi. Wah, luar biasa. Ibnu Qayyim sebutkan namanya satu ya. Ada Amr bin Umayyah al-Dhamri diutus ke Najasyi. Ada Dihyah al-Kalbi diutus ke Romawi. Ini ya kasih bonus ya informasi. Tapi tiba di kalangan sahabat apa beliau? Anak muda biasanya suka yang kayak gini-gini. Dia Kalbi apa nih istimewanya di kalangan sahabat? Itu sahabat yang paling ganteng, paling tampan ya, paling ganteng. Sampai-sampai Jibril saja kalau mau jadi manusia itu mirip, bentuknya mirip apa? Jadi kayak Dihya, berubah jadi Dihya. Tampan ya. Jibril mau jadi manusia, Jibril para malaikat ganteng. Dzumir rotin kata Allah. Ganteng. Di surat Yusuf ya Allah bilang atau para wanita bilang, "Ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim." Ini bukan orang, ini malaikat yang mulia. Dan Allah tidak mengomentari buruk hal tersebut. Berarti benar para malaikat memang tampan dan rupawan. Kisah Nabi Lut juga sama, mirip. Maka dia diutus dan wajar yang ngadepin orang Eropa soalnya dia dikirim. Jadi cerdas juga Rasulullah memanfaatkannya mas. Ke Dihya bin Khalifah al-Kalbi ke Kaisar Romawi Heraklius. Memang Heraklius namanya dan ya bisa dilacak di sumber-sumber sejarah. Jadi nggak butuh juga omongan orang kadang Muhammad ini nggak benar, nggak ada eksistensinya di sejarah, bohong.
Nggak ada tokoh fiktif dibilang. Ya ngarang dia. Kamu yang ngarang. Diakui oleh banyak profesor. Benar-benar Nabi Muhammad eksis betul-betul historical. Ya, apalagi sambil ngirim surat ke raja-raja. Mana bohong? Kirim surat ke raja-raja. Gitu ya. Silakan. Dan kalau kita baca buku-buku sejarah, itu tulis orang Barat sekalipun, mereka akan akui ada orang Arab itu bangkit. Mereka istilahnya kan Arab. Kemudian Abdullah bin Hudzafah ke Kisra, ke Iran ya, ke Persia. Belajar juga bahasa Persia. Ismu Abrawiz. Jadi Kisra, Qaisar, Najasyi itu bukan nama ya, tapi gelar. Seperti presiden, bupati, wali kota. Wabah Hatib bin Abi Baltah ilal Muqawqis. Hatib bin Abi Baltah ke Muqawqis. Hatib bin Abi Baltah saat pertama kali ada jadi cerita khusus. Namanya Jurayj bin Mina, George. Ya, orang Kristen itu Nasrani Koptik Kristen. Ubah Syuja bin Wahab al-Asri dari Bani Asad ke Raja Ghassan di Balqa itu di Yordania, Al-Balqa. Dan seterusnya. Kita bisa lihat. Nah, ini petanya 9 orang ya, 9 utusan utama kerajaan. Masya keren banget ini, keren banget. Ya Allah. Luar biasa Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Keren banget sih asli. Nah, ini contoh suratnya. Kita baca ini surat ke Heraklius ya. Coba baca dikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini tulisannya mau. Min Muhammad ibn Abdillah. Enggak. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih. Dari Nabi Muhammad, ya hamba Allah dan Rasul. Ila gitu. Hiroklah kayak gitu. Ya, sederhana itu. Dan mereka bisa baca, nggak perlu dititikin, nggak perlu diapain. Hiroklah kepada Heraklius Azimir Rumi, orang istimewanya orang Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Ini hadisnya ada di Bukhari ya, teksnya. Saya hafal aja. Kalau baca susah juga. Ittaba'al huda. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Fa inni ad'uka gini kaf. Bidi'ayatil Islam. Bidi'ayatil Islami. Aslim. Yang mungkin ada yang kabur kata-kata. Memang Hamzah nggak ditulis. Hamzah nggak ditulis. Aslim, taslam, yuk tikal dolet. Nggak ada Hamzah. Hamzah itu nggak ada. Hamzah itu baru zaman Khalil. Baru ditulis. Diucapkannya dari lama, tapi ditulis tuh baru zaman Al-Khalil. Apalagi orang Quraisy tidak membaca Hamzah tegas. Jadi mereka kalau ngomong al-Islam tuh al-Islam. Yuk tika. Itu orang Quraisy asli gitu. Ya, orang Quraisy itu begitu. Maka Quran sebetulnya ya banyak kata-kata dialek non Quraisy juga banyak. Kalau dialek Quraisy tercover juga dengan qiraat. Seperti qiraat yang sering kasih mengibdal itu ya qiraat Quraisy. Yuk tikallahu ajroka marrotaini. Taini marrotaini. Gitu ya. Fa'in maka tapi jika tawallaita fa'alaika ismu. Ini mim waktu itu dikasih panjang, padahal nggak ada alif, dikasih ke atas gitu. Tapi mim. Ismul arisiyin. Kalau kamu nggak mau Islam, maka kamu nanggung dosanya orang-orang arisiyin. Banyak penjelasan arisiyin, di antara tafsir arisiyin ini kaum Arius, yani orang-orang bertauhid dari kalangan Romawi yang mereka bunuh, kejar-kejar Arius atau Arianus. Oke. Kita azan dulu.
cek ya. Oke, lanjutlah. Intinya surat. Tadi kita tunggu. Habis itu ayat kan. Harisiyin wa ya ahlal kitab. Kalian ayat Quran. Ta'alau ila kalimatin sawa'in. Itu kan Hamzah nggak ditulis. Bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Syai'an begini tulisan. Wala yatabadna arbam min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Stempel, strike. Tadi Allah Rasul Muhammad. Ya, kelihatan ya. Allah Rasul Muhammad. Kelihatan ya. Ini surat ke Raja Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ilal Mundir bin Sawah salamun alaika. Fa inni dan seterusnya. Ahmadullah alladzi dan seterusnya. Hamzah nggak ditulis ya. Ahmadullah. Gitu. Tulisan Hamim dal, tapi baca Ahmadullah. Hamzah nggak ditulis. Wa udiyat mariyatul qibtiyah fihi wa fi thaminati sariyah intatil sarq wa fi siyami qad kana fathul baladil haram. Maria al-Qibtiyah dihadiahkan pada tahun tersebut oleh siapa? Muqawqis dari Koptik ya, Muqawqis al-Koptik orang Mesir. Fihi wa fi thaminati sariyah di tahun 7. Dan ada sariyah itu berarti apa sariyah itu? Apa itu sariyah? Apa syariah itu? Perang yang Rasulullah SAW tidak ikut. Ya perang ya, Rasulullah ikut. Ini pasukan yang Nabi kirim, delegasi, tapi Nabi nggak. Tapi ini cukup syariah yang besar ini ya, syariah karena syariahnya melawan Romawi, jadi nggak main-main. Ke Mu'tah sekarang di Yordania, ke Yordania. Sa'arat mereka berjalan menuju Mu'tah, wa fil siyami dan di bulan puasa, qad kana fathul baladil harami, terjadi fathul baladil harami, fathul Mekah. Al-Muqawqis itu setelah Nabi SAW ya. Dan Muqawqis waktu itu posisi di Alexandria. Ibu kotanya bukan Kairo, tapi Alexandria. Dan Alexandria kita semua tahu ya Rom kuat sana pengaruhnya. Maka agama mereka Kristen juga ya. Cleopatra atau apalah Alexandria itu. Teman-teman bisa baca sejarah. Dan ya kalau yang senang sejarah ya, sejarah dunia tuh akan melihat sirah nabawiyah dan sirah nabawiyah itu momen besar dalam sejarah manusia, mengubah. Jadi teman-teman jujur ya, saya sendiri karena tesis saya terkait dengan pengaruh hukum Islam terhadap hukum Inggris ya, lebih spesifiknya hukum Inggris. Walaupun harus pelajari juga pengaruh kepada Eropa sekitarnya selain Inggris, tapi topik utama itu Inggris. Itu mau nggak ya, akhirnya saya kembali ke banyak hal sejarah besar. Dan itu ya alhamdulillah sinkron dengan apa yang suka saya baca dulu waktu dari kecil. Saya suka baca sejarah. Saya senang baca Wikipedia dulu waktu awal kenal internet. Senang baca Wikipedia apa, saya baca sejarah ini. Nah, memang jadi masih jadi Islam itu, Islam Nabi Muhammad maksudnya. Kan semua agama Nabi Islam. Islam Nabi Muhammad itu benar-benar dahsyat efek. Baik sebelum dan setelahnya efeknya dahsyat. Luar biasa. Dalam banyak sisi kehidupan. Masya. Nah, termasuk itu jadi sejarah Islam tidak terpisah dari sejarah dunia. Bukan karang-karangan yang nggak mungkin orang menghayal kalau bilang itu bohongan. Terlalu besar untuk menjadi kebohongan. Nggak mungkin bohong. Muqawqis kirim hadiah berupa apa? Ya uang dan dua budak. Di tahun 7, ya budak yang dikirim Maria dan Sirin dan 1.000 dinar. Kemudian 20 pak baju yang bagus. Kemudian juga pegawainya namanya Duldul, kemudian bawa keledainya namanya Ufair, atau Ya'fur. Dan seterusnya bikin juga Makbur, ada juga orang dikirim Makbur udah tua, saudaranya Maria. Jadi Maria punya saudari Sirin dan saudara itu Makbur. Nabi hanya mengambil budak Maria. Allah misal saya belum ngecek Sirin ini jadi budak Nabi apa enggak, tapi pastinya tidak Nabi jadikan, tidak mungkin Nabi dukhul kepada Sirin karena haram hukumnya kan meninggali, betul. Itu ijma. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, itu ijma. Tapi ulama beda pendapat apa hukumnya kalau punya dua budak saudara saling bersaudari, kemudian seorang laki-laki dia bermalam pertama dengan dua-duanya, itu apa hukumnya? Itu ulama bilang nggak boleh karena Allah sebenarnya menyamakan hukumnya
seperti di surat Al-Mu'minun dan di surat Al-Ma'arij, ya. Gimana ayatnya? Walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma aymanahum fa innahum ghairu mu'minin. Jadi dalam hal seperti itu hukum-hukum terkait istri dan budak disamakan. Maka nggak boleh juga menggabungkan dua budak. Tapi sebagai kalau fakta sejarah memiliki saja saya nggak tahu sih, dimiliki Nabi SAW atau enggak. Tapi kalau sudah dukhul ke Maria nggak boleh dukhul ke Sirin. Paham maksudnya? Nggak boleh. Nabi sudah fix ya kisahnya. Dan sampai punya anak bahkan, masya Allah. Jadi penghargaan istimewa. Nah, jadi nanti jadi hukum umul walad atau mustawladah. Masya Allah. Dan istimewanya Maria ini masuk Islam di jalan ya. Diislamkan oleh Hatib bin Abi Balta. Jadi saya bilang Hatib itu istimewa, nanti ya tahun 8 juga beliau ada cerita khusus. Masya Allah. Adapun makbur nggak langsung masuk Islam, nanti di Madinah baru masuk Islam. Oke. Nanti kisah dengan Maria nanti saya ceritakan lebih lengkap di kisah ketika sudah melahirkan Ibrahim. Sekarang langsung Sariyah Mu'tah di Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Kisahkan oleh Al-Waqidi dalam Al-Maghazi, ini terjadi di bulan Jumadil Ula. Dan pasukan yang dikirim Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah siapanya Nabi? Zaid bin Harithah siapanya Nabi? Nah, apa istimewanya Zaid bin Harithah? Siapanya Nabi beliau? Radhiyallahu anhu. Anak angkatnya dulu. Anak angkat ini ya, angkatnya. Ya dulu anak angkat ya. Sekarang kalau kita bilang anak angkat asal tidak istilah mutabani bisa. Pokoknya Nabi SAW pernah menganggap Zaid ini Zaid bin Muhammad sempat. Tapi Allah turunkan ayat di surat Al-Ahzab, uda'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa alaikum wa lisalim dan seterusnya. Fima fa'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Setelah Ahzab ayat yang ke-3 dan 4. Enggak 4 dan 5 ya, 4 dan 5. Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi SAW di Madinah itu bilang kepada sahabat, Zaid terbunuh, digantikan oleh Ja'far. Ja'far kemudian menggantikan, kemudian Ja'far tangannya dipotong dua-duanya. Nabi bilang Ja'far terbunuh dan akan digantikan kedua tangannya dengan dua sayap disuruh. Maka jadilah julukan Ja'far Dzul Janahain. Dan Ja'far mantap ya, baru nyampe dari mana? Dari Habasyah, langsung tahun depannya jihad. Digantikan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, apa istimewanya beliau? Apa istimewanya Abdullah bin Rawahah? Penyairnya Nabi SAW. Syair Rasulullah. Abdullah bin Rawahah. Penyair luar biasa. Dan ketika mau meninggal aja bersyair dulu. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian meninggal lah. Ini 3 orang ini sudah Nabi amanahkan dari Madinah. Nabi udah bilang, Zaid, kamu kalau kenapa-napa, maka yang menggantikan Ja'far. Kenapa-napa Ja'far yang menggantikan Abdullah bin Rawahah. Tapi titik sampai situ. Masalahnya di perang ini, 3-tiganya meninggal. Siapa yang gantiin berikutnya? Nabi dari jauh dari Madinah. Jadi Nabi ibarat apa ya? Kalau boleh kita bilang zaman sekarang itu mirip streaming radio gitu. Nabi menceritakan apa yang terjadi di Mu'tah, di Jordania, Nabi di Madinah. Masya Allah. Nabi cerita pada para sahabat. Maka Nabi bilang ketika terbunuh Abdullah bin Rawahah, Nabi bilang, maka kemudian salah satu pedangnya Allah ya, Khalid bin Walid, kemudian menggantikan dan bertempur dengan luar biasa. Ini benar Khalid bin Walid yang menggantikan. Karena itu awal Khalid bin Walid jadi pimpinan pas. Itu ya Masya Allah, man of the match. Walaupun memang perangnya seri. Perang Mu'tah itu seri. Seimbang, tidak ada kemenangan kaum muslimin, tidak ada. Tapi praktis dianggap kemenangan karena ya sebenarnya kaum muslimin udah coba teman-teman kalau tanding bola skornya udah 5-0 terus jadi 5 sama. Yang menang yang hebat siapa? Terus padahal 3 pemain kartu merah ya. Kaptennya kartu merah, kapten yang gantiin kartu merah, kapten yang gantiin kartu merah lagi. Tapi tetap 5 sama skor akhirnya. Yang hebat tim yang mana? Tim yang bisa menyamakan kan kurang lebih gitu gambar. Jadi perang Mu'tah itu seri, cuma ya seperti kemenangan seperti itu. Dan apalagi yang lawan yang dihadapi? Siapa yang lawan yang dihadapi? Siapa yang dihadapi? Romawi. Ya Allah, Romawi itu gede, negara gede. Itu ibarat hari ini apalan apa ya? Apalan Amerika gitu. Indonesia Amerika gitu. Indonesia lawan Amerika menang gitu perang. Atau Saudi Arabia lawan Amerika gitu. Ya, Saudi Arabia mending negara udah bagus teknologinya sekarang. Tapi ini Islam ya, orang Islam apa? Kecil. Baru diakui secara politik saja tahun 2 tahun sebelumnya.
Tapi Masya Allah, kan ini luar biasa sebetulnya, seperti kemenangan. Nah, kemudian kemenangan yang kita sebut Fathu Mekah, kemudian beberapa bulan setelahnya, tanggal 13 Ramadan 8 Hijriah, Nabi SAW kemudian bersama para sahabat pergi dengan penuh tawadhu ya. Sebenarnya senang banget saya cerita Fathu Mekah, dan ya mungkin lain kali di bulan Ramadan nanti mungkin ya saya bisa bikin pengajian khusus ya bahas Fathu Mekah biar detail, karena banyak sekali pelajaran luar biasa di Fathu Mekah. Ya, tapi intinya Nabi SAW Fathu Mekah dan penuh dengan tawadhu. Nabi bahkan pakai baju hitam, kemudian Nabi menundukkan kepala, masuk Mekah menundukkan kepala. Itu istimewa banget. Ya. Naiknya naik bagol lagi, naik kuda, naik bagol. Ya. Bagol itu antara anak peranakan kuda dan keledai. Tawadhu, nunduk. Kemudian orang-orang Mekah sudah khawatir mereka mau dibantai, tapi Nabi SAW kemudian maafkan mereka. Karena mereka jahat sama. Demikian, terima kasih. Ada waktu tersisa lebih 6 menit ya. Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Lagi kalau nggak ada apa? Ini udah 81. Apa raja yang dikirim oleh masuk Islam? Ya ada, seperti Raja Bahrain masuk Islam. Ada yang jahat, Kisro ya, disobek-sobek surat. Ada yang mau masuk Islam nggak jadi, seperti Heraklius. Ada yang simpel tidak masuk Islam, Kokoukis. Ada yang bilang mikir-mikir dulu, seperti Raja Yaman. Beragam. Yang masuk Islam seperti Raja apa tadi? Bahrain. Raja Habasyah. Silakan, ada lagi. Mungkin nggak ada, berarti silakan Kang Bilal ditutup. Coba kita lanjut. Mungkin gini biar nggak terlalu memberatkan ya. Nah, kurang juga kalau setiap Selasa Kamis teman-teman. Nggak apa-apa, Kamis aja. Jamnya jam. Ini hari ini aja jam 15.30 ya. Biasanya nanti ke depan 16 lagi. Hari ini aja. Biar maksudnya biar nyicil enak. Dan insya Allah kita dikit lagi karena sudah 82 ya. 80. So, kalau ada pertanyaan di grup tolong ya. Jadi saya yakin sebenarnya banyak pertanyaan dan sebenarnya saya senang. Ini memperkaya pengajian kita. Jadi harapan saya benar-benar ada pertanyaan, atau kalau mau menyampaikan satu juga boleh, ada renungan, ada pemikiran, ada tadabbur, itu sangat saya ahlak. Di grup isi saja dengan hal-hal seperti itu. Assalamualaikum. Silakan nggak Bang Bilang tutup. Jazakallah khair Ustaz Fajri atas pemaparan materi dan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanallah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.